Di sini saya akan membahas tentang peradaban dinasti Abbasiyah. Untuk yang pertama, sebab runtuhnya dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah merupakan pemerintahan Islam setelah khalifah-khalifah pengganti Rasulullah itu selesai dan berganti menjadi kekhalifahan dinasti Umayyah. Runtuhnya dinasti Umayyah ini ditandai dengan beberapa faktor di antaranya. Yang pertama, pergantian khalifah, sehingga menyebabkan persaingan yang tidak sehat di antara para khalifah itu sendiri. Yang kedua, konflik di antara Bani Umayyah itu sendiri. Yang ketiga, lemahnya khalifah di masa pemerintahan akhir dinasti Umayyah. Yang keempat, mereka lebih suka kehidupan yang mewah dan tidak lagi mengedepankan ilmu keagamaan. Dan yang kelima, adanya kekuatan baru yakni dari Bani Hashim atau Bani Abbas yang dulunya diduakan kini mulai melakukan pemberontakan kecil terhadap Bani Umayyah. Selanjutnya, berdirinya dinasti Abbasiyah. Proses berdirinya dinasti Abbasiyah ini banyak melalui peristiwa. Yang pertama, adanya gerakan bawah tanah yang dipelopori oleh Muhammad bin Ali. Muhammad bin Ali ini memimpin gerakan bawah tanah. Dia juga menunjuk Abu Muslim Al-Qurasyani sebagai panglima dalam gerakan bawah tanah. Yang kedua, adanya politik bersahabat dengan dinasti Umayyah, di mana Bani Abbas itu melakukan politik persahabatan dengan membaik-baikkan, namun ada tujuan tersendiri untuk menggulingkan dinasti Umayyah. Yang ketiga, Bani Abbas menggunakan nama Bani Hashim atau meninggalkan Bani Abbas dan menggantinya menjadi Bani Hashim agar mendapatkan kekuatan politik dari kaum Syiah. Karena kaum Syiah ini juga sangat tidak menyukai dengan pemerintahan dinasti Umayyah. Yang keempat, menjadikan wilayah kekhurasyaan sebagai pusat pergerakan politik Bani Abbas. Setelah berakhirnya dinasti Umayyah pada tahun 750 Masehi dengan khalifah terakhirnya yakni Marwan bin Muhammad, maka berdirilah dinasti Abbasiyah ini. Nama Abbasiyah itu diambil dari kata Abbas atau Al-Abbas, yakni keturunan dari Bani Hashim yang merupakan paman dari Rasulullah. Dinasti Abbasiyah ini merupakan dinasti kedua terbesar dalam sejarah peradaban Islam selain dinasti Umayyah. Jadi, dinasti Umayyah ini besar di peradaban Islam itu dalam militernya, sedangkan dinasti Abbasiyah ini besar di ilmu pengetahuannya. Pemimpin dinasti Abbasiyah. Khalifah pertama di masa dinasti Abbasiyah yaitu Abdullah bin Muhammad, kemudian mendapatkan gelar Abu Abbas Asy-Syafa'. Beliau memimpin dinasti Abbasiyah ini antara tahun 750 Masehi sampai 754 Masehi. Selanjutnya, Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Ja'far Al-Mansur ini merupakan anak dari Muhammad bin Ali, yaitu saudara dari Abu Abbas Asy-Syafa'. Abu Ja'far Al-Mansur ini merupakan khalifah kedua penerus Abu Abbas Asy-Syafa'. Beliau memerintah dinasti Abbasiyah ini selama 22 tahun lamanya. Beliau memimpin dari tahun 754 Masehi sampai 775 Masehi. Beliau menjadikan kota Baghdad sebagai pusat pemerintahan dinasti Abbasiyah dengan menyewa arsitek ternama bernama Hajar bin Aqta dan Amran. Mereka membangun kota Baghdad berbentuk lingkaran dengan benteng yang sangat kuat sekali. Abu Ja'far Al-Mansur ini mengembangkan ilmu pengetahuan pada saat itu. Beliau merupakan khalifah yang sangat tegas, sangat cerdas, cerdik, pemberani, dan taat ibadahnya. Selanjutnya, Khalifah Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid merupakan khalifah yang memerintah pada tahun 786 Masehi sampai 809 Masehi. Pada masa beliau ini merupakan puncak peradaban dinasti Abbasiyah atau puncak keemasan dinasti Abbasiyah. Kenapa? Karena pada masa itu Harun Ar-Rasyid mendatangkan banyak sekali ilmuwan untuk mengajarkan ilmu pengetahuan di kalangan dinasti Abbasiyah.
Kemudian, beliau juga membentuk Baitul Hikmah sebagai perpustakaan, sebagai pusat penelitian dan kajian ilmu pengetahuan. Selain itu, beliau juga mengelola Baitul Mal untuk mensejahterakan rakyatnya. Kemudian, beliau itu juga sangat bertoleransi dalam kehidupan beragama. Selanjutnya yaitu Khalifah Al-Ma'mun, di mana Khalifah Al-Ma'mun ini merupakan anak dari Khalifah Harun ar-Rasyid. Untuk meneruskan kejayaan ayahnya atau masa keemasan pemimpin ayahnya, beliau memperluas wilayah Islam sampai dengan Pulau Atlantik di bagian barat dan tembok besar Cina di bagian timur. Beliau juga mengembangkan ilmu pengetahuan yakni di bidang tafsir Islam, di bidang ilmu kedokteran, Quran hadis, dan fikih. Kemudian, beliau juga membentuk Majelis Mujarrah sebagai pusat kajian agama di dinasti Abbasiyah. Selanjutnya, pusat pemerintahan dinasti Abbasiyah. Beberapa kota pernah dijadikan pusat pemerintahan dinasti Abbasiyah. Yang pertama, kota Kufah. Kota Kufah merupakan kota pertama yang dijadikan pusat pemerintahan dinasti Abbasiyah. Di sana, Abu Abbas Asy-Syafa mendirikan istana yang dinamakan Istana Hasimiyah yang pertama. Kota Kufah ini merupakan kota ilmu pengetahuan atau pusat kajian ilmu pengetahuan. Yang kedua, kota Anbar. Kota Anbar merupakan kota kedua dari pusat pemerintahan dinasti Abbasiyah. Di kota ini, Abu Abbas Asy-Syafa tinggal di Istana Hasimiyah kedua, membangun Istana Hasimiyah kedua, dan beliau menetap di sana hingga wafat. Yang ketiga, kota Baghdad. Kota Baghdad ini pusat pemerintahan dinasti Abbasiyah pada masa Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Ja'far Al-Mansur memindahkan pusat pemerintahan dinasti Abbasiyah di kota Baghdad. Kenapa pusat pemerintahan dinasti Abbasiyah dipindahkan ke kota Baghdad? Ada beberapa alasan kenapa kota Baghdad dipilih sebagai pusat pemerintahan dinasti Abbasiyah. Yang pertama, adanya pemberontakan kaum U'adiyah karena terbunuhnya Abu Muslim Al-Qurasyani. Yang kedua, karena kota Baghdad ini merupakan kota yang indah dan berudara sangat segar. Yang ketiga, kota Baghdad merupakan kota yang sangat strategis sehingga mempermudah komunikasi antara bangsa dan negara lainnya. Yang keempat, banyak sekali bahan-bahan tambang yang dapat dijadikan aset untuk pemerintahan dinasti Abbasiyah.